Hello guys, perkenalkan nama saya Erni Margianti, biasa dipanggil dengan Erni. Saya merupakan mahasiswi UIN Suta Jambi. Saat ini saya berada di semester 3, kelas 3H dengan program studi PGMI. Oke guys, kali ini saya akan menunjukkan performa saya, yaitu praktek mengajar sebagai salah satu tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis atau metode dan strategi pembelajaran SD atau MI dengan dosen pengampu Bapak Aris Munandar SPD MPD. Oleh karena itu jangan lupa ditonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita mengenai tentang rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rendah hati. Tahukah kalian apa itu rendah hati? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Rendah hati artinya tidak memandang rendah kepada orang lain. Nah, rendah hati sering disebut dengan tawadu, artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Manfaat orang yang selalu rendah hati akan memiliki banyak teman dan disenangi oleh banyak orang karena siapapun akan senang bergaul dengannya. Nah, rendah hati tidak akan menyebabkan seseorang merasa terhina, tetapi justru akan dihargai oleh semua orang. Orang yang rendah hati selalu menghormati orang lain tanpa melihat dan membedakan orang itu kaya atau miskin. Sebagai contoh nih, Adib berasal dari keluarga yang kaya dan mampu, tetapi dia tetap sederhana dalam berpakaian, berpenampilan, suka berbagi, dan dalam berteman dia tidak membeda-bedakan dia itu orang kaya ataupun dia itu orang miskin. Kedua yaitu mengenai santun. Nah, tahukah kalian apa itu santun? Pernahkah kalian bersikap santun? Nah, santun itu berarti halus tutur kata dan baik tingkah lakunya. Santun itu termasuk ke dalam akhlak terpuji karena akan bermanfaat baik untuk orang lain maupun diri sendiri. Nah, dengan bersifat santun, seseorang akan bersikap ramah terhadap siapapun dan tidak mau menyakiti orang lain. Jika kita memiliki sifat santun, maka orang lain akan senang dengan kita. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak memberi contoh kepada kita berkaitan dengan sikap santun. Di antaranya ketika kita bertemu dengan sesama umat muslim, Rasulullah selalu memberi salam terlebih dahulu. Beliau juga berpesan bahwa senyummu terhadap saudaramu akan menjadi sedekah bagimu. Itu semua menunjukkan bahwa agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar bertutur kata dan tingkah laku yang baik dan ramah ketika seseorang berbicara dengan orang lain. Berbahasa santun menurut ajaran Islam tidak bisa dipisahkan dengan nilai dan norma sosial, berbudaya, dan nilai-nilai dan norma-norma agama. Kesantunan berbahasa dalam Al-Quran tercantum dengan cara pengucapan, perilaku, dan kosakata yang santun disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau lingkungan. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 19 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara yaitu suara keledai. Nah, yang selanjutnya ikhlas. Pernahkah kalian memberi sesuatu kepada orang lain? Bagaimana perasaanmu saat memberi? Nah, apakah kalian mengharapkan imbalan? Memberi tanpa mengharapkan imbalan disebut sifat apa? Ini merupakan termasuk ke dalam sifat ikhlas.
Nah, ikhlas artinya suci, bersih, dan tulus. Menurut istilah, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan tanpa ingin dipuji dan tanpa mendapat balasan dari orang lain, tetapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya kasih sayang. Bagaimana cara kita menyayangi kedua orang tua dan saudara kita? Siapa yang sudah membesarkan kita? Apakah kalian dapat membalas semua kebaikan dari kedua orang tua? Nah, setiap orang pasti ingin dikasihi dan disayangi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, baik orang tua, saudara, maupun teman-temannya. Nah, kita hidup bukan saja membutuhkan makan, minum, atau harta saja, tetapi kita butuh perhatian orang lain. Seseorang yang kaya misalnya, semua yang dia inginkan bisa ia beli dengan uangnya. Akan tetapi ia butuh perhatian orang lain, baik untuk teman bicara maupun orang yang bisa diajak untuk bertukar pikiran. Agar kita mendapatkan kasih sayang orang lain, maka kita harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap lingkungan kita, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dengan saling menyayangi antara yang satu dengan yang lain, hidup akan terasa tenang karena kita akan saling membantu dan saling memberi. Yang selanjutnya yaitu taat. Taat artinya mengikuti dan melaksanakan aturan yang ada dengan penuh kesadaran. Nah, di rumah ada aturannya. Misalnya, ada pembagian tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Merupakan aturan keluarga yang harus dipatuhi untuk kepentingan bersama. Nah, di kelas juga ada yaitu tata tertib yang harus ditaati oleh semua siswa untuk kebaikan bersama, supaya suasana belajar terasa nyaman. Semua aturan itu dibuat untuk kepentingan bersama. Apabila aturan itu dilanggar, maka semua orang yang ada di dalamnya tidak terasa nyaman. Jika semua orang sebagai anggota keluarga, siswa, ataupun sebagai warga masyarakat menaati peraturan yang ada, maka hidup akan terasa nyaman dan tentram.